Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, mengapa kalender Islam disebut Hijriah? Dan mengapa awal tahun Islam tidak dimulai dari kelahiran Nabi, melainkan dari peristiwa hijrah? Di balik penanggalan ini, tersimpan pelajaran sejarah, spiritualitas, dan perjuangan yang sangat dalam. Mari kita telusuri bersama bagaimana para sahabat Nabi merumuskan sistem waktu untuk umat ini. Bukan semata untuk menghitung hari, tapi untuk menanamkan makna hijrah dalam jiwa kita sepanjang zaman. Sejarah penetapan kalender Hijriah menyusun waktu berdasarkan hijrah. Dalam peradaban Islam, waktu bukan sekadar alat ukur hari dan tahun, tetapi bagian dari ibadah dan penghambaan kepada Allah. Penanggalan tidak hanya digunakan untuk mencatat peristiwa atau mengatur agenda, tetapi juga berperan penting dalam menentukan waktu-waktu ibadah seperti puasa, zakat, haji, dan berbagai amalan lainnya. Disinilah pentingnya keberadaan sistem penanggalan yang khas dan sahih bagi umat Islam. Maka, lahirlah kalender Hijriah, sistem penanggalan Islam yang bermula dari peristiwa agung, hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Merespons hal itu, Khalifah Umar bin Khattab memanggil para sahabat utama untuk bermusyawarah, termasuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awf, dan lain-lain. Kondisi sebelum kalender Hijriah. Pada masa Nabi Muhammad dan bahkan pada tahun 2009 awal, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam belum memiliki sistem penanggalan yang baku. Masyarakat Arab ketika itu mengenal bulan seperti Muharram, Rajab, Ramadan, dan Zulhijjah, tetapi mereka tidak menetapkan tahun secara sistematis. Peristiwa-peristiwa dicatat berdasarkan kejadian besar, seperti tahun gajah atau tahun paceklik. Ketika Islam mulai berkembang pesat, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kebutuhan akan sistem penanggalan resmi semakin mendesak, seperti menjadikan tahun kelahiran Nabi Muhammad, tahun pengangkatan beliau sebagai nabi, atau tahun wafatnya beliau sebagai awal kalender. Berbeda dengan kalender Masehi yang berbasis matahari, kalender Hijriah memiliki. Namun, akhirnya disepakati bahwa tahun hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah lah yang paling layak dijadikan awal kalender Islam. Surat-surat resmi, dokumen pemerintahan, dan catatan muamalah membutuhkan acuan waktu yang tetap agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan hukum syariat dan administrasi, tetapi merupakan titik balik peradaban Islam, sebagaimana disebut dalam berbagai riwayat. Sehingga secara sosial, lebih mudah diterima adalah tokoh yang mengusulkan agar peristiwa hijrah dijadikan tonggak awal penanggalan Islam. Dan Umar menyambutnya dengan gembira. Maka sejak saat itu, para sahabat sepakat menjadikan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah. Hal ini karena kalender Islam resmi dinamakan kalender Hijriah. Dari dakwah secara sembunyi dan penuh tekanan, tahun pertama dalam Islam dimulai dari Muharram, tahun 1 Hijriah. Meski peristiwa hijrah terjadi beberapa bulan setelahnya, bulan haji, sehingga menjadi momen awal untuk memulai lembaran baru. Setelah ibadah besar, umat Islam memasuki fase pembangunan masyarakat dan negara. Madinah menjadi pusat kekuatan Islam, tempat hukum-hukum Islam ditegakkan secara sistematis. Puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Hari Arafah, puasa Asyura, zakat, hingga waktu pelaksanaan haji, semuanya bergantung pada kalender Hijriah. Inisiatif Khalifah Umar bin Khattab, kebutuhan akan sistem penanggalan, mulai disampaikan oleh beberapa gubernur di daerah, seperti Abu Musa al-Asy'ari, yang mengeluhkan ketidakjelasan waktu dalam surat-surat resmi. Musyawarah itu menghasilkan dua pertanyaan utama. Pertama, tahun apa yang akan dijadikan permulaan penanggalan? Kedua, bulan apa yang akan menjadi bulan pertama? Peristiwa hijrah sebagai awal tahun, beberapa usulan muncul. Peristiwa hijrah bukan hanya perubahan tempat tinggal. Sahabat Ali bin Abi Thalib, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam berhasil merumuskan sistem waktu yang bukan hanya efektif secara administratif, tetapi juga syarat nilai spiritual. Dengan menjadikan hijrah sebagai titik awal sejarah, Islam mengajarkan bahwa perubahan besar tidak lahir dari kemewahan, tapi dari pengorbanan, kesungguhan, dan keberanian meninggalkan yang salah demi yang benar. Tapi juga menggugah hati kita untuk memaknai hijrah dalam kehidupan nyata. Bulan Muharram sebagai bulan pertama. Meski peristiwa hijrah Nabi terjadi pada bulan Rabiul Awal, apakah kita sudah berhijrah dari malas menjadi rajin? Dari lalai menjadi sadar? Dari cinta dunia menjadi cinta akhirat? Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang sudah dimuliakan sejak zaman jahiliyah.
Muharram datang setelah bulan Zulhijjah. Tradisi Arab sebelum Islam juga menganggap Muharram sebagai awal tahun. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus melangkah dalam cahaya iman. Dengan demikian, sistem kalender Hijriah. Kalender Hijriah menggunakan sistem lunar, yaitu berdasarkan perputaran bulan mengelilingi bumi. 12 bulan dalam setahun, durasi sekitar 354 atau 355 hari. Lebih pendek 10-11 hari dibanding kalender Masehi. Penentuan awal bulan berdasarkan Rukyatul Hilal. Ke-12 bulan Hijriah adalah Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Kalender ini tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga alat ibadah, fungsi, ruhani, dan peradaban. Kalender Hijriah juga menjadi identitas dan simbol peradaban Islam. Ia bukan hanya alat ukur waktu, tetapi juga menghubungkan umat dengan sejarah Nabi dan para sahabat, menanamkan semangat hijrah ruhani, berpindah dari gelap menuju cahaya, dari maksiat menuju taat menjadi pembeda umat Islam dari sistem Romawi dan Persia kala itu. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah berkata, kalender Hijriah bukan hanya sistem, tetapi semangat. Ia mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati lahir dari pengorbanan dan perjuangan. Penutup, penetapan kalender Hijriah merupakan peristiwa penting dalam sejarah peradaban Islam. Maka, setiap kali kita memasuki tahun baru Hijriah, kita bukan hanya merayakan perpindahan angka, tetapi merenungkan hakikat hijrah dalam hidup kita masing-masing. Inilah makna terdalam dari kalender Hijriah, perjalanan menuju Allah yang tidak pernah selesai. Sahabat sekalian, semoga kisah tentang sejarah kalender Hijriah ini tidak hanya menambah ilmu kita. Mari kita jadikan awal tahun ini sebagai titik balik untuk berubah, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Karena hijrah sejati bukan hanya berpindah tempat, tapi berpindah hati dari lalai menuju taat, dari dunia menuju akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar semangat dakwah ini terus menyala. Tulis di kolom komentar, hijrah apa yang ingin kamu mulai tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.